Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian. Kisah kali ini adalah kisah pendek dari seorang subscriber yang mengirimkan ceritanya ke email saya. Namanya Jasmine. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Halo semuanya, nama saya Jasmine. Ini adalah cerita pertama saya di sini. Sebelumnya saya mohon maaf jika cerita ini kurang rapi ataupun kurang jelas. Kejadian ini berawal ketika saya tinggal di Kota Kembang, atau yang lebih dikenal, Kota Bandung. Waktu itu, saya masih sekitar kelas 4 atau 5 SD. Ya, mungkin antara tahun 2010-2011-an. Sebelumnya, saya ingin memberitahu terlebih dahulu tentang TKP kejadian. Kejadian ini bertempat di rumah yang keluarga kami tempati. Rumah ini cukup besar, terdiri dari 3 lantai. Nah, kamar saya sendiri berada di lantai 2. Saya tidur dengan kakak perempuan saya di salah satu kamar yang cukup besar di sebelah lorong kamar mandi. Waktu itu saya kebetulan harus tidur sendiri dikarenakan kakak saya sedang berada di Jepang selama 2 minggu untuk pertukaran pelajar. Kejadian yang menimpa saya ini terjadi pada malam hari. Pada hari H kejadian, tepatnya di pagi harinya, saya sudah merasa was-was dan tidak nyaman. Saya selalu merasa takut dan gelisah seharian. Sampai pada saat jam tidur saya tiba pada pukul 8 malam. Saya merasa amat ketakutan. Lalu saya keluar dari kamar dan meminta mbak yang bekerja di rumah kami untuk menemani saya tidur. "Bi, temenin aku tidur dong," pinta saya. "Aduh, tidur duluan aja Neng, nanti bibi temenin," jawabnya. Kemudian saya kembali masuk ke kamar, merebahkan tubuh saya ke kasur. Tetapi saya masih merasa gelisah dan ketakutan. Cukup lama saya menunggu mbak saya di kamar, tetapi beliau tidak kunjung datang juga. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali keluar kamar dan menunggunya di depan pintu kamar saya. Tidak lama kemudian beliau menghampiri saya dan berkata, "Neng tidur duluan aja dulu, bibi masih lama kerjanya." Lalu akhirnya saya masuk lagi ke kamar. Oh iya, posisi kamar saya sangat gelap karena lampu harus selalu dimatikan ketika sudah jam tidur. Saya kembali merebahkan tubuh saya ke kasur dengan posisi kaki ditekuk dan salah satu kaki menopang kaki lainnya. Saya berusaha untuk memejamkan mata saya, dan lagi-lagi selalu terbuka kembali karena rasa takut saya. Saya tetap berusaha menutup mata, tetapi kemudian terbuka kembali. Seperti itu berulang-ulang hingga di mana ketika saya membuka mata, lalu saya terperanjat. Nafas saya seakan tertahan karena terkejut. Saya mencoba berteriak, tetapi tidak ada sama sekali yang mendengar suara saya karena suara saya tidak keluar. Saya juga berusaha untuk bangun, tapi lagi-lagi tidak bisa. Badan saya kaku,
Bahkan jari pun tidak bisa digerakkan. Ya, saya mendapati ada sesosok yang bermuka hancur sedang menindih saya dengan jarak yang tidak ada sejengkal antara wajahnya dengan wajah saya, bahkan hampir menyentuh wajah saya. Anehnya, saya seperti mendengar suara di kepala saya yang menyuruh saya untuk melihat ke bagian atasnya. Dan benar saja, saya kembali terkejut ketika melihat bagian atas kepalanya yang terikat. Ya, seperti kain yang terikat. Saya sangat takut. Saya coba untuk memejamkan mata. Saya pikir itu hanya halusinasi saya saja. Tetapi ketika saya membuka kembali mata saya, dia masih di posisi yang sama di depan wajah saya. Berulang-ulang saya coba pejamkan mata sambil beristighfar sampai akhirnya sosok itu menghilang. Lumayan lama juga rasanya. Setelah sosok itu menghilang, saya langsung berlari keluar dan masuk ke dalam ruang kerja ayah saya. Untungnya masih ada saudara sepupu saya yang masih terjaga. Dia melihat saya berlari dan menghampiri saya. Katanya, dia melihat saya sudah basah dilumuri keringat. Yang saya ingat, dia bertanya kepada saya, "Kamu kenapa?" Lalu saya menggelengkan kepala dan dia mengantarkan saya kembali ke kamar saya. Esok paginya saya mendengar dia menceritakan hal itu kepada orang rumah. Dan itu adalah awal dari rentetan kejadian-kejadian berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita ini. Sampai berjumpa lagi di cerita selanjutnya. Oke, baik, terima kasih kepada Mbak Jasmine yang sudah mengirimkan ceritanya ke podcast Horror Night Story. Jadi itu kemungkinan pocong ya, hantunya ya. Dan ini di paragraf terakhir itu dikatakan bahwa ini adalah awal rentetan dari kejadian-kejadian berikutnya. Berarti kayaknya ada kejadian selanjutnya ya, tapi mungkin masih ditulis atau ya masih disimpan gitu ya. Baik, mungkin itu saja cerita pendek pada malam hari ini dari saya. Semoga kalian semua terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.